diminum. Para pemirsa khususnya yang berumur 50 tahun ke atas, biasakanlah minum kopi. Saya udah ketemu banyak keluarga dari orang yang amnesia, yang tidak kenal istri dan anaknya. Katanya salah satu obatnya adalah sering minum kopi. Kopi luwak hitam premium kesayangan Hotman, sehingga 472 cewek cantik Asprey Hotman saya ingat namanya semua berkat kopi luwak. Aman di lambung. Bapak Aswin, satu pun di ruangan ini belum ada yang membela Oci maupun Taman Safari. Ada yang masih jaim, Komisi 3 masih jaim. Wakil Menteri HAM masih ragu-ragu. Ya, masih menunggu. Dua agak menonjol. Tanggapan Anda tetap tidak membantah semua tuduhan tersebut walaupun telah melihat wanita tidak berdaya, sepertinya tidak mungkin bohong. Gimana tanggapan Anda? Dan apa bedanya Oci dengan Taman Safari? Iya Bang, Oci ini kan sebuah sirkus keliling. Ya. Yang didirikan mungkin di tahun 60-an. Keluarga Pak Frans semua gitu kan? Awalnya dari Pak Hadi bapaknya dan 3 anaknya itu sebagai pemain. Ya. Anaknya oke. Anaknya semua pemain sirkus. Mungkin bermain bersama korban. Ya. Tapi mungkin saya terlalu muda untuk itu Bang. Ya. Taman Safari berdiri di tahun 81 dan berlangsung sampai sekarang. Kalau Oci berdiri tahun berapa? Oci mungkin di tahun 60-an Bang. Bubar tahun 99 kalau nggak salah. 2019. Oci bubar tahun 2019. Apa? Bubar? Bubar. Oke. Kalau di dalam Taman Safari, selama 44 tahun, praktek-praktek sejenis tidak pernah. Artinya Oci dan Taman Safari pemiliknya sama, itu aja deh, keluarga yang sama. Ya, seperti mungkin ya, Bang Hotman memiliki beberapa perusahaan gitu ya. Sekarang fakta tuduhan itu dulu. Anda tetap membantah? Di dalam Taman Safari tidak ada praktek di sejenis. Oci? Bang, 3.000 lebih karyawan Taman Safari dan kita bicara banyak Oci yang karena lebih. mereka mengatakan kejadiannya di sirkus. Saya sungguh-sungguh tidak tahu kalau di Oci, Bang. Aku direksi dari Taman Safari dan saya bertanggung jawab terhadap seluruh karyawan Taman Safari. Apakah sesudah viral ini Anda tidak melakukan pengecekan terhadap kejadian di Oci? Kami melakukan, Pak. Jawabannya? Nah, seperti itu. Beberapa fakta yang kami temukan, seperti Vivi pernah diperbantukan di Taman Safari. Perlakuan penyiksaan segala macam? Tidak ada laporan sekalipun di dalam buku kami seperti itu. Jadi tidak satu pun pelecehan, penyiksaan, meraba-raba buah dada, memberikan makanan kotoran gajah, itu semua dibantah. Ibu Ida ada di buku kami. Yaitu? Ya, bekerja selama 5 tahun. Di Taman Safari atau Oci? Di Taman Safari, diperbantukan di Taman Safari. Ibu Ida ada. Diperbantukan di rumah sakit hewan pada waktu itu. Tapi perlakuan terhadap dia itu ada nggak? Diakui atau tidak? Yang dia alami tadi? Yang dia alami apa, Pak? Yang Ibu alami apa? Penyiksaan yang paling Anda alami apa? Kalau saya dulu dipukul pakai tangan. Dipukul pakai tali? Tangan. Apa? Tangan. Apa? Pakai tangan. Kayak ditonjok saya pernah. Oke. Yang Anda lihat tadi apa tadi? Yang Anda lihat? Ya, saya pernah lihat juga yang kayak alat setrum itu pernah juga. Apa? Alat setrum. Disetrum pakai setrum gajah? Tapi bukan saya ya. Teman kamu? Kau lihat sendiri? Iya, teman-teman itu lah, karena dulu kan masih kecil. Itu juga. Dilakukan di Taman Safari atau di Oci? Di Oci. Di Oci. Kalau yang di Safari saya tidak lihat karena itu kasusnya Vivi, bukan ini. Jadi Vivi apa di Taman Safari? Dia dulu dipindah ke Taman Safari, tapi di situ juga dia main akrobat juga. Diapain dia disiksa apa? Ya menurut cerita dia sih begitu, karena kan saya beda tempat sama dia. Vivi diapain? Disetrum, katanya dipukulin, ya pernah kabur dua kali, akhirnya baru kagak. Oke, gimana Pak Cak Saleh? Jadi begini Bang, dalam masalah ini kalau kita bicara kejahatan, penyiksaan tadi pasti akan dibantah. Pintu masuknya sangat mudah. Yaitu? Ketika 60 anak balita diambil dari orang tua, dijanjikan 60 balita. Tahun berapa itu? Mulai tahun 70-an. Diambil dari orang tuanya terus? Dari orang tuanya dijanjikan
katanya tidak Umur punya berapa anak. itu anak? Oh, ada yang balita 2 tahun, balita. Ya, kalau ini tadi 4 tahun, 5 tahun kan gitu. Banyak ini Bang. Nah, pintu masuknya dari sana. Ketika mereka itu diambil, tidak pernah ada kontrak, oh ini mau diadopsi menjadi anak. Ya. Nggak ada, tapi dijanjikan akan disekolahkan ke luar negeri. Ternyata enggak. Ternyata enggak, justru menjadi pemain sirkus. Tidak pernah digaji, tidak ada pendidikan, dan ini diakui itu ada di dalam rekomendasi Komnas HAM, sehingga menurut kita mudah kalau ini mau dibawa ke pengadilan HAM, nggak perlu ngomong soal kejahatan, pasti ditolak itu, dan teman-teman juga nggak punya ada bukti CCTV, video nggak ada, tetapi memisahkan anak bayi dengan orang tuanya. Yang Anda tuduh itu siapa? Apakah Frans tiga Manangsang anak sendiri? Iya. Siapa? Frans Manangsang, Jansen Manangsang, Tony Sumampau. Kemarin pada saat di Komisi 3, Pak Jansen itu menyatakan bahwa anak-anak ini diberikan oleh orang tuanya kepada bapak saya. Ya. Kontraknya seperti apa saya tidak tahu. Faktanya kita bawa bukti namanya Lisa. Lisa itu yang ngambil adalah Jansen Manangsang dengan istrinya. Lisa itu sampai nangis-nangis pengen memeluk mamanya, ditarik, dimasukkan mobil, dikunci, dibawa. Kata siapa itu? Lisa, Lisa saksi kan masih hidup kecil. ada di sini dia. Ya. Bahwa itu dilakukan bukan oleh Pak Hadi, tapi oleh Jansen Manangsang. Oke, sekarang mengenai apakah ini sudah daluarsa, karena kalau tidak pidana penganiayaan kan 12 tahun. Bang, Gimana? kasus ini sudah dilaporkan tahun 97. Berarti daluarsa saja sudah berhenti. No, sebentar. 99 SP3. Bagi kita kalau ada desakan dari teman-teman DPR, Mabes Polri harus membuka kembali. Artinya tidak ada karena kadaluarsa. sudah ada tindakan hukum maka tidak daluarsa. Tidak kadaluarsa. Dan Tapi SP3 itu bebas bisa dibuka lagi. Betul, itu alternatif kedua. Kita ingin alternatif pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan ini yang diutamakan. Supaya apa Bang? Undang-undang ini lahir tahun 2000. Ya. Belum pernah ada penjahat HAM diadili. Maka dalam kasus ini harus ada. Selama ini terkendala kalau ada penjahat HAM itu pelakunya adalah aparat negara. Jadi yang Anda sasaran target Anda bukan Taman Safari tapi oknum pemiliknya. Oknum, Pemiliknya. pelaku-pelakunya. Oh, begitu. Kita tidak bicara badan hukumnya, pelaku-pelakunya. Terbukti, apa sih yang susah? Justru kita ini mempertanyakan sikap Komnas HAM yang sangat memble. Hari ini Bang, di Komisi 13, Komnas HAM masih tidak tegas rekomendasinya. Justru yang tegas adalah dari Komnas Perempuan. Minta dibentuk tim pencari fakta. Minta dibentuk tim pencari fakta. Sementara Komisi 3 masih jaim. Oke, Pak Aswin. Siap. Sudah begitu banyak desakan. Ada yang nggak goodwill? Ada yang nggak itikat baik? Ya oke deh. Bahwa kita berdamai. Bapak tawarkan apa? Ada nggak begitu dari OCI atau dari Taman Safari atau dari keluarga pemiliknya? Oke. Atau tetap no way gitu? Enggak Bang, kalau dari Taman Safari kami sangat-sangat terbuka Bang. Ya. Jadi nomor satu, apabila ada pemeriksaan sekalipun, silahkan. Ya. Semua interview terbuka. Pintu Taman Safari selalu terbuka untuk pemeriksaan. Ya. Dan kalau memang anak-anak akrobat seperti yang disebut, masih banyak Bang di Taman Safari yang bekerja sebagai staf sekarang. Ya. Jadi bisa diinterview satu persatu bagaimana pengalaman mereka sampai bekerja di Taman Safari pada saat ini Bang. Jadi kami sangat-sangat terbuka untuk pemeriksaan apapun. Oke, terlepas dari fakta kejadian, ada nggak ide, ya udahlah, mari kita ketemu, Taman Safari menawarkan apa gitu terhadap orang yang mengaku ini loh. Nah, kita anggap aja dulu mengaku sepihak. Pasti Bang. Hah? Pasti. Apa? Karena tawarannya ada ide apa? Udah kasih santunan atau apa? Contoh ini Saudari Ida Bang. Ya. Saudari Ida itu saya rasa Direktur Operasional kami, Ibu Esther, sampai tahun lalu masih sering membantu Ibu Ida. Ya, Ibu Ida, benar? Membantu apa? Membantu apa? Kok? Membeli barang-barang dari panti Ibu Ida untuk dijual di sekolah-sekolah. Panti saya. Saya memang pernah tinggal di Yayasan Wisma Ceser. Apa? Tapi saya nggak tahu kalau Esther ada beli-beli. Saya nggak Dia tahu. membantah, Bu. Saya mau Oke, bantah baik. begini Bang. Ya, Wakil Menteri HAM, kita tunggu-tunggu nih. Dari tadi belum ada ide, padahal anggaran triliun mau 20 triliun. Hari ini Bang, hari ini Kementerian Hak Asasi Manusia ada 2 acara terkait ini. Ya.
Dan itu terjadi pada saat yang sama, jam 2 sore tadi. Ya. Yang pertama adalah pertemuan dengan Komisi 13 ya, bersama Komisi dengan teman-teman 13. yang ada di sini. Komisi 13, Bang. Jadi DPR itu 2 komisi turun tangan. Komisi 3, Pak Abdullah. 13 bidang apa tuh? Komisi 13 itu memang bidang hak asasi manusia. Oke, apa rekomendasinya? Rekomendasinya adalah yang pertama ya, supaya para pihak ini ya, supaya para pihak utamanya pemerintah, khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia take over. Take over. Karena memang Kementerian Hak Asasi Manusia itu kementerian yang punya tanggung jawab menyelenggarakan urusan hak asasi manusia. Berarti akan bentuk tim pencari fakta? Salah satunya yang direkomendasikan oleh pertemuan dengan Komisi 13 adalah membentuk tim pencari fakta. Ya. Jadi secara internal kami sudah membentuk dan dengan perkembangan terakhir kami akan membuka wacana untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Oke. Jadi bukan hanya tim internal tapi TGPN. Pendukung? Saya rasa salah satu rekomendasi yang Amnesty keluarkan begitu kasus ini mencuat di publik adalah meminta Komisi 3 pada saat itu untuk membentuk tim pencari fakta. Tapi ternyata hasilnya mengecewakan. Ya. Sikap Komisi 3 tidak tegas, lebih mengutamakan penyelesaian kekeluargaan. Padahal Komisi 3 lah yang membidani masalah hukum. Stop dulu. Anda sudah dikritik terus. Jawabanmu apa? Begini, Pak. Anda kan dibayar rakyat gajinya. RDP Senin itu rekomendasinya adalah kita menunggu 7 hari untuk menyelesaikan perkara Kayak ini. masa ida aja tunggu 7 hari. Bukan begitu. Kita kan Itu baru artinya pertama kali mendahulukan pertemuan proses kekeluargaan ini. kepada proses Kita hukum, kan Bang. tidak bisa menerima dari hanya salah satu pihak. Kita mendengar dengan kedua pihak. Oleh karena Kalau itu, 7 hari lewat, tindakan Komisi 3 apa? Bang, kalau tahun 97 itu ada kekuatan besar, tahun 97 itu saya masih kecil, kekuatan saya kecil. Ya, oke. Masih Sekarang Anda 5 udah SD. besar. Sekarang transparansi terhadap perkara hukum sangat lebar, Bang. Oke, jadi sesudah 7 hari mau apa? Silahkan masukkan ke ranah hukum, kita kawal sepenuhnya dengan transparansi yang ada sekarang. Apakah Anda mendesak Mabes Polri untuk membatalkan SP3? Bisa saja, Bisa ketika saja. ketika memang itu memungkinkan. Gimana kalau SP3 dibatalkan, Anda akan melawan Taman Safari? Ini kan bukan soal Taman Safari ya, Bang Hotman, Oknumnya, ya. Anda kan mewakili oknumnya juga kan? Kalau memang terbukti silakan. Taman Safari selalu terbuka, Ya. Bang. Pak Hotman. Bang Hotman sekalipun Jadi, pertemuan kedua yang belum saya jelaskan tadi, selain pertemuan dengan Komisi 13 adalah Kementerian Hak Asasi Manusia tadi bertemu dengan pihak dari OCI Ya. dan dari Taman Safari Indonesia. Ya. Bagusnya dari pertemuan tadi adalah ada willingness, keinginan, keterbukaan dari pihak Taman Safari dan OCI. Betul. Ada indikasi nggak? Untuk mencari solusi, karena itu yang kami Nggak ada tekankan. nggak mereka sedikit mengakui gitu? Mengakui, mereka mengatakan kami tidak membantah. Tidak Ya. membantah apa? Tidak membantah yang disampaikan oleh para korban, karena itu hak Diakui mereka. kejadian tersebut. Tetapi mereka punya fakta-fakta yang berbeda. Nggak, pelecehan semuanya diakui atau tidak? Mereka Kan tidak, nggak mungkin dua mereka tidak sisi dong. mengakui, mereka punya versi yang menurut mereka berbeda. Makanya salah satu hal yang akan kami lakukan juga adalah melakukan pendalaman, termasuk cek ke lokasi. Oke. Ya, itu Bang. Kemudian Oke. yang kedua, Bang Ya, Hotman, yang terakhir, menurut saya ya, juga mau penting istirahat dulu, habis itu. adalah daripada kita dispute macam-macam, saya pikir kita harus fokus pada hak-hak para korban. Fokus Orientasi apa? kita fokus pada pemulihan hak mereka. Mereka punya persoalan tentang identitas mereka yang belum jelas. Jadi banyak para Ya, tapi korban kan ini nggak semua tahu. harus diawali dengan benar nggak kejadian tersebut, baru kita memulihkan. Kita istirahat dulu. Ya. Kita akan istirahat lagi. Mudah-mudahan saya punya klien 25 tahun yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia, di mana dulu dia sering meminta nasihat hukum kepada Hotman Paris. Bapak Prabowo Subianto klien Hotman 25 tahun penuh sama adiknya Hasim Joyo Hadi Kusuma. Ketemu lagi di Hot Room.